Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Terima kasih sudah tonton video ini. Balik lagi sama aku Novi. Nah, siapa nih di antara kalian yang suka sekali mengenai kasus-kasus kriminal khususnya tentang psikopat? Jeng. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kebanyakan psikopat laki-laki kan, tapi nggak menutup kemungkinan kalau perempuan juga bisa nih menjadi pelaku tindakan kriminal dan menjadi psikopat. Kayak cerita hari ini nih. Jadi hari ini aku mau merangkum beberapa psikopat-psikopat perempuan yang terkenal di dunia, di mana yang terkenal kejamnya, sadisnya, dan kayak apa betul nih dilakukan sama seorang perempuan kayak gitu. Karena kejam kali, sadis kali kayak gitu. Penasaran dengan ceritanya? Go! Pada tahun 2020 lalu, Amerika Serikat dihebohkan dengan seorang perempuan yang masih berusia 18 tahun, di mana dia disidang atas kasus pembunuhan, di mana ia membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 79 kali tikaman di area wajah dan leher ibunya sendiri. Nah, nggak hanya karena dia udah menikam, kasus ini heboh karena waktu persidangan si perempuan ini tampak senyum dan kayak nggak merasa bersalah udah melakukan hal yang sangat sadis tersebut. Adapun pelaku pada kasus ini bernama Isabella Guzman. Menurut pengakuan ayah tirinya, Isabella Guzman sama ibu kandungnya ini emang sering berantem dan kayak cekcok antara anak perempuan sama ibu kandung lah, ya kan biasa kan. Aku juga sering soalnya. Menurut pengakuan ayah tirinya, sebelum melakukan tindakan keji itu, si Isabella Guzman ini berantem hebat sama ibu kandungnya sampai meludahi wajah ibu kandungnya dan kayak ngirim email, pesan singkat kayak gitu, kamu akan membalas semuanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, si Guzman ini menyerang ibu kandungnya sendiri saat ibunya masih berada di kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi yang tertutup, jadi kayaknya si Guzman ini sengaja nutup pintu kamar mandinya. Ayah tirinya ini menemukan ibu si Guzman ini udah tergeletak dengan berlumuran darah yang sangat banyak. Setelah membunuh ibunya, si Guzman ini lari dari rumah, terus dia kayak mampir ke toko terdekat area rumahnya. Setelah sampai toko itu, dia numpang mandi dengan alasan kalau dia baru aja diperkodok sama seseorang. Namun akhirnya polisi dapat menangkap si Isabella Guzman ini. Nah, menurut keterangan dokter, Isabella Guzman ini mengidap skizofrenia paranoid. Nah, kini si Guzman ini dirawat di rumah sakit jiwa untuk jangka yang nggak ditentukan sampai dia benar-benar nggak menyelakai orang lagi. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1950. Ia merupakan salah satu bangsawan di kerajaan Hungaria, tapi ia terkenal bukan karena dia bangsawan yang kaya raya, yang baik hati, enggak, tapi dia terkenal karena dia udah membunuh banyak perempuan muda dengan sadisnya dan bahkan dia meminum darah korban-korbannya gitu. Sekitar tahun 1585 sampai 1610, si Bathory ini diduga udah membunuh sekitar 600 perempuan muda. Banyak kan? 600, bayangin, 600 perempuan muda. Metode yang digunakan si Bathory ini tuh terbilang sangat keji, dimana dia sebelum membunuh para korban-korbannya ini, dia siksa dulu korban-korbannya gitu. Dan kejam kali lah cara penyiksaannya gitu kan. Nah, setelah dia puas menyiksa korban-korbannya, dia membunuh korbannya, lalu darah-darah korbannya ini diminum sama dia, terus digunakan untuk air mandi. Nah, kenapa dia melakukan ini? Karena ia meyakini bahwa kalau dia minum darah perempuan muda sama mandi sama darah perempuan muda itu, dia bisa awet muda, dia tetap cantik, abadi gitu. Makanya lah dia melakukan hal itu. Jahat kali. Jadi si Elizabeth Bathory ini nggak pernah benar-benar dihukum. Jadi dia cuman kayak dipaksa tinggal di area terpencil yang jauh dari masyarakat sama di rumah yang sepetak kecilnya dan dijaga sama penjaga sampai dia meninggal pada tahun 1614.
Yang ketiga ada Aileen Wuornos. Nah, Aileen Wuornos ini merupakan psikopat perempuan yang berasal dari Amerika Serikat. Seperti cerita-cerita pelaku tindakan kriminal pada umumnya, pasti kebanyakan punya masa lalu yang sangat sulit. Ya sama kayak Aileen Wuornos ini. Jadi dia waktu kecil, a few moments later, dia ini merupakan anak yang gak diinginkan sama orang tuanya. Jadi waktu kecil itu bapaknya masuk penjara. Nah, mamanya ini kayak nggak mau ngurusin si Aileen ini, jadi dia dititipkanlah ke rumah nenek kakeknya. Menurut pengakuannya, si Aileen ini juga pernah diperkodok sama kakeknya sendiri. Kasian kan, waktu itu kan dia masih kecil, terus dia diperkodok. By the way, perkodok itu kayak dilecehkan ya, aku pakai ke bahasa perkodok aja untuk memperhalus kata-kata. Jadi untuk dari sini ke depannya aku pakai kata-kata itu ya. Oke, balik lagi. Jadi setelah dia diperkodok sama kakeknya, pada usianya yang masih 15 tahun, si Aileen ini kabur dari rumah nenek kakeknya. Terus dia kerjalah sebagai pekerja seks komersial. Nah, setelah itu si Aileen ini banyak melakukan tindakan kriminal kayak mencuri, merampok, mengancam orang, dan bahkan melakukan kekerasan kayak gitu ke orang-orang. Nah, pada tahun 1989 hingga 1990, polisi menemukan bahwa Wuornos ini telah membunuh 6 orang laki-laki. Semua korbannya ini ditemukan dengan banyak tembakan di tubuhnya, dan beberapa di antara mereka juga kayak udah dilepasin semua bajunya, terus dibuang di hutan. Saat diperiksa, si Wuornos ini tuh membuat pengakuan yang berbeda-beda mengenai korbannya, dimana misalnya kayak polisi nanya nih kan, alasan kamu membunuh si A misalnya. Dia bilang dia membunuh si A karena si A mau merampok dia. Terus besok ditanya lagi, kenapa kamu membunuh si A? Nanti dia bilang karena si A mau memperkodok dia gitu. Jadi kayak pengakuannya itu beda-beda setiap ditanyain tentang korban-korbannya. Akhirnya si Wuornos ini terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan yang disengaja. Pada tahun 2002, si Wuornos ini dihukum hukuman mati dengan diinjeksi. Terus kisah si Wuornos ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Monster. Kalian cari aja lah, atau kalian kalau misalnya penasaran kali, kalian coba nonton lah, mungkin seru. Nanti kalau seru kasih tahu aku ya, karena aku belum nonton. Baju aku, kenapa baju aku yang ini nggak ada kancingnya, di video selanjutnya ada kancingnya. Itu bukan sulap, bukan sihir ya teman-teman. Itu karena sebenarnya aku udah filming untuk cerita ini pakai baju yang ada kancingnya. Cuman waktu aku ngedit ternyata berisik kayak gitu, karena bahan bajunya tuh kayak bahan yang berisik itu, tahu nggak? Yang pokoknya berisik lah gitu kan. Jadi waktu ngedit itu aku skip. Untungnya aku sadar waktu filming, untungnya aku sadar kayak mau cek lah dulu beberapa menit setelah filming. Sebenarnya waktu filming itu aku dengar ada berisik-berisik itu, cuman karena aku mikirnya cuman beberapa sekian menit aja, kayaknya nggak terlalu ganggu. Tapi setelah ngeditnya ternyata sangat-sangat mengganggu, dan kalau misalnya ditaruhin sound itu kayak beradu-adu suaranya. Makanya lah aku akhirnya filming ulang di bagian awalnya. Makanya bagian awalnya beda bajunya, bagian selanjutnya itu bajunya beda. Yang keempat adalah Jane Topan. Jane Topan ini dulunya bernama Honora Kelly, yang merupakan seorang perawat yang ditangkap pada tahun 1901, di mana si Jane Topan ini terbukti udah membunuh sebanyak 31 orang yang merupakan pasiennya sendiri. Sepanjang karirnya sebagai perawat, si Topan ini sebenarnya dikenal sebagai perawat yang ramah, yang baik, yang ceria, yang selalu kayak penuh kasih sayang, ikhlas, tulus melayani pasien-pasiennya. Tapi di balik semua keramahannya dan keceriaannya, ia merupakan orang yang sangat kejam, di mana ia melakukan eksperimen obat-obatan terhadap pasien-pasiennya gitu. Jadi dia kayak mau eksperimen aja, kalau obat ini dicampur obat ini, kasih ke pasien yang ini, apa efeknya gitu. Jadi dia bereksperimen sendiri, suka-suka hatinya aja. Obat-obatan yang digunakannya itu pun obat-obat dengan efek yang kuat kayak morfin, atropin, dan lain sebagainya. Pokoknya obat-obat yang berefek kuat lah kayak gitu. Kayak mana nggak meninggal pasien-pasiennya. Obat-obat yang diracik itu obat-obat yang berefek kuat semua. Dimana obat-obatan tersebut diracik lah kan sama si Topan ini
diraciknya pun sama bahan-bahan kimia lainnya gitu, yang suka-suka hati dia asal ngasal-ngasal. Dan dia kasih ke pasien yang secara acak, yang awalnya cuma sakit ringan jadilah meninggal gitu. Hingga akhirnya kebiasaan ini pun berubah. Ia mulai meracuni orang secara spesifik, yang awalnya mungkin korbannya secara acak, sekarang menjadi spesifik. Salah satunya yaitu adiknya si Elizabeth Brigham. Ia mengaku membunuh adik si Elizabeth Brigham ini karena sakit hati lah sama si adiknya ini. BTW adiknya tuh laki, karena dia suka sama si adik Elizabeth ini, tapi adik Elizabeth ini suka sama perempuan lain. Jadi dia kayak ya udah pacaran lah sama perempuan lain. Nah si siapa nih tadi, si Topan ini sakit hati dan meracuni lah si cowok nih. Menurut pengakuannya, waktu si adik Elizabeth ini meninggal, ada di pangkuan dia gitu. Jadi dia menyaksikan adik Elizabeth ini sekaratul maut dan kayak baru menghembuskan napas terakhir gitu. Jadi kayak dia menyaksikan, nggak ngeri apa ya? Nggak ngeri apa ya? Walau udah membunuh sebanyak 31 orang, si Topan itu dinyatakan nggak bersalah karena ia memiliki gangguan mental. Si Topan ini pun nggak dihukum sama kayak si siapa tadi, Bathory tadi. Jadi dia cuma dirawat di rumah sakit jiwa sampai dia meninggal. Yang kelima yaitu Amelia Dyer, di mana perempuan yang berasal dari Inggris ini menjalankan sebuah praktik yang bernama The Baby Farmer. Usahanya yaitu mengadopsi anak-anak yang terlantar. Dia mengadopsi anak-anak yang orang tuanya nggak mau rawat gitu, dan dia mendapatkan uang dari orang tua anak-anak tersebut. Jadi kayak apa ya, kayak semacam penitipan jangka panjang kayak gitulah. Jadi anak-anaknya itu dititipkan sama si Amelia Dyer ini, terus nanti orang tuanya bayar ke si Amelia ini. Bukannya merawat anak-anak itu dengan baik, malah si Amelia Dyer ini tuh menyiksa anak-anak tersebut. Dimana awalnya ia cuman kayak membiarkan mereka kelaparan sampai meninggal. Tapi lama-kelamaan si Amelia Dyer ini malah memberikan sirup opium biar anak-anak ini cepat mati dan mereka nggak berisik lagi. Alasannya yang sangat membagongkan ya. Nah sebenarnya si Amelia Dyer ini tuh sempat ditangkap karena membiarkan anak-anak asuhnya kelaparan. Jadi kayak penelantaran anak kayak gitulah. Dan ditangkap selama 6 bulan. Tapi setelah bebas dia nggak jerah. Dia melakukan hal yang kayak gitu lagi. Dia melanjutkan operasinya kembali. Dimana diketahui kalau si Amelia Dyer ini makin brutal. Metode yang digunakan si Amelia Dyer ini tuh udah, yang awalnya cuma ngasih sirup opium, sekarang dia mulai mencekik anak-anak asuhnya itu dengan lakban putih sampai meninggal. Kejam ya. Jadi dia kayak makin berani aja. Yang awalnya cuma meracuni, lama-lama dia mencekik pakai tangannya sendiri kan. Menurutnya itu adalah ciri khas dari dirinya gitu. Nah sayangnya si Amelia Dyer ini terbukti cuma membunuh satu orang anak aja, karena tubuh korban-korbannya itu nggak pernah ditemukan. Jadi yang ditemukan cuma satu dan terbukti kayak gitu. Padahal sebenarnya menurut data dari Crime Museum, Amelia Dyer ini seenggaknya udah membunuh 200 sampai 400 anak, tapi ya nggak terbukti gitu. Yang keenam yaitu Leonarda Cianciulli. Ini merupakan salah satu psikopat perempuan yang sangat terkenal dan kayaknya udah nggak asing lagi sama nama Cianciulli ini. Dimana Cianciulli ini merupakan perempuan yang berasal dari Italia yang hidup di era 1930-an. Diketahui bahwa awalnya si Cianciulli ini tuh merupakan perempuan yang biasa dan kayak perempuan normal biasanya lah. Namun sayangnya semua itu berubah ketika si Cianciulli ini diramal oleh peramal kalau misalnya anaknya dalam bahaya dan si Cianciulli ini harus melakukan pengorbanan manusia. Nah semenjak saat itulah dia mulai membunuh orang. Mendengarkan hal tersebut dari peramal, si Cianciulli ini pun gerak cepat. Awalnya dia mulai memujuk 3 orang perempuan untuk datang ke rumahnya dan memberikan mereka obat sampai mereka nggak sadarkan diri. Setelah membuat korbannya nggak sadarkan diri, si Cianciulli ini tuh langsung membunuh korbannya dengan menggunakan kapak. Nah untuk menghilangkan bukti, tubuh-tubuh korbannya itu direbuslah sama dia di soda api. Nah nggak sampai di situ aksinya, ia juga mengubah salah satu jasad korbannya ini menjadi sabun dan dibagi-bagikan ke tetangga. Setelah persidangan, Cianciulli ini didiagnosis menderita gangguan bipolar.